Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ila nur, dari keadaan gelap pada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, bagaimana yang kita rasakan selama ini. Kita bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa ini insyaallah sebaik-baiknya. Ini sudah hampir selesai. Hari ini sudah hari yang ke-28. Malam 29. Insyaallah hari Kamis kita masuk pada hari raya. Kita menunggu pengumuman biasanya dari pemerintah itu, tetapi sudah banyak masjid-masjid yang mengumumkan bahwa hari rayanya itu hari Kamis tanggal 13, berarti kurang 2 hari 3 hari lagi kita puasa ini. Semoga puasa kita ini bisa menjadikan kita semua ini semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Puasa kita diterima, kita menjadi orang yang bertakwa. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sering saya ditanya bagaimana kita mencari kawan, mencari sahabat, kita berkomunikasi. Apakah kita ini boleh berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda agama? Kayaknya ini sederhana, tetapi bagi orang-orang tertentu dianggap ini berat, yang memerlukan jawaban itu yang jelas. Di dunia kita ini makin sempit sebetulnya. Tidak seperti 30-40 tahun yang lalu. Kita ini, dunia ini seperti luas. Sekarang ini dunia ini semakin sempit. Kita bisa ngomong dengan orang-orang di lain kabupaten, lain provinsi, lain negara, bahkan juga lain benua. Kemarin pagi hari Ahad itu saya ikut pengajian. Itu pesertanya itu dari berbagai negara lewat Zoom. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Brasil, dari Ekuador, Argentina, dari Kolombia. Itu bisa ngomong bareng kayak begitu. Itu kalau 20-30 tahun yang lalu itu heran. Orang heran, kok bisa bertemu lewat semacam televisi, kok bisa. Sekarang ini sudah seperti itu. Karena itu pergaulan menjadi sangat cepat dan sangat mudah, sangat dekat. Itulah mungkin lahir pertanyaan, gimana kita ini
Apa boleh kita menjalin komunikasi dengan berbagai orang yang memiliki kepercayaan yang beda-beda itu? Mungkin ini bisa kita renungkan seperti ini, Bu dan Bapak-Bapak sekalian. Berkali-kali saya katakan kita ini kan terdiri dari jasmani dan ruh. Kalau jasmani kita ini kan berbeda-beda seperti ini. Dari ibu bapak yang berbeda, lalu kemudian lahirlah kita ini yang berbeda-beda seperti ini. Yang di sini aja berbeda-beda, apalagi nanti sukunya berbeda, bangsanya berbeda, pasti itu berbeda. Tapi ada yang sama sebetulnya. Yang sama itu yang saya katakan berulang kali adalah ruhani kita ini sama sebetulnya. Ruh kita ini. Yang juga selalu saya sebut summa sawahu wa nafaqo fi biruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afida qalila ma tazkurun. Sempurnakan kejadian ini dengan tiupkan ruh. Roh ini sama. Kalau jasmaninya itu ada jasmani dari Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari orang Cina. Tapi rohnya ini sama. Tidak ada roh Jawa, tidak ada roh Kalimantan, tidak ada roh Jepang, tidak ada roh Cina. Tidak ada, rohnya itu sama. Lah roh itulah juga disebut iman. Ruh itu disebut nur. Ruh itulah disebut kitab. Nah, karena itu maka iman ini sama sebetulnya. Iman itu amanah yu'minu imanan. Kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita masing-masing itu sama, itulah disebut innamal mu'minuna ihwah, itu kan. Mukmin yang ada di dalam dada ini saudara itu. Kita ini saudara. Lalu kemudian karena itu saudara, maka lalu disuruh kita ini berbuat baik di antara kita. Itu ibu dan bapak-bapak sekalian ini. Kita ada hubungan. Kan itulah maka perasaan itu sama. Karena sama maka juga punya rasa yang sama. Walaupun itu orang Madura, orang Jawa, orang Bali, orang Sumatera, orang Jepang. Itu juga memiliki rasa iba yang sama. Kalau ada orang tua lalu kemudian ditinggal oleh anaknya atau anaknya durhaka, tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah tua, semua orang punya perasaan kasihan, sayang sama orang tuanya itu. Lalu ada rasa jengkel kepada anaknya yang durhaka kepada orang tuanya itu, jengkel, semua jengkel. Punya perasaan yang sama-sama jengkelnya itu. Kenapa? Karena memang saudara. Kalau ada orang miskin, lalu kemudian sudah ngaku beberapa hari tidak makan, kehausan, semua lalu kemudian iba, semua kasihan. Nah itu. Semua tidak kalau Jawa begini, kalau Sumatera begini, enggak, semua punya rasa yang sama. Apa yang ada di dalam dada itu sesungguhnya sama. Tapi lalu kemudian nanti gimana kalau dia tidak beragama Islam? Nah, ini bukan urusan kita. Serahkan saja kepada Allah. Tugas kita ini hanya mengajak, lalu kemudian memberitahu. Kalau itu sudah diajak, sudah diberitahu, lalu kemudian dia punya tetap saja misalnya berpegang kepada yang ya sudah selesai di situ. La ikroha
bidin, bahwa agama itu tidak bisa dipaksa. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Tidak bisa. Dan kalau mereka itu dibaikin, itu sesungguhnya juga baik. Dibaikin itu juga baik. Saya ketika menjadi rektor itu, saya itu baik. Di Indonesia ini ada sekolah tinggi agama Kristen itu ada 8, mulai di Taruntung, itu di Sumatera, di Medan, lalu di Palangkaraya, dari Tanah Toraja, lalu kemudian di Ambon, lalu kemudian ada di Manado, ada di mana itu, NTT, di Papua. Saya kenal baik mereka. Yang Hindu itu ada di Palangkaraya, di Bali, ada di Mataram. Lalu kemudian yang Buddha itu ada di mana? Wonogiri, sama dia ada di Tangerang itu. Tadi. Dan mereka itu juga tahu kalau kita itu Islam tidak makan babi, itu juga tahu. Saya itu kalau pergi ke Tanah Toraja di Sulawesi itu, saya tidak pernah dijamu makan di rumahnya. Saya diajak ke rumah makan atau warung yang dikenal warung itu Muslim. Padahal dari rumah dia kepada warung itu, di Tanah Toraja itu, warung yang Muslim itu hanya satu, Kak, kota. Warung yang Muslim itu hanya satu, Kak, kota. Padahal jauh dari rumah saya dibawa. Saya tanya, kenapa kalau waktunya makan saya dibawa ke sini? Saya tidak mau. Pak Imam ragu-ragu katanya. Nanti kalau saya kasih makan, jangan-jangan ketika makan ragu-ragu. Ini jangan-jangan campur babi. Gitu. Ini jangan-jangan piringnya kemarin dipakai ini. Jangan-jangan panci yang dipakai masak itu pernah dipakai untuk masak babi. Daripada Pak Imam ragu-ragu, lebih baik saya bawa ke warung yang Muslim, dia bilang. Jadi mereka juga tahu bahwa kita itu tidak makan babi, itu tahu. Bukan lalu kemudian nakal, ini bumbung di sini tak kasih babi. Tidak begitu. Begitu juga kalau saya ke Bali, gitu. Itu juga begitu. Mereka juga menjaga kok sebetulnya. Sama dengan ketika kita juga menjaga mereka. Saya ketika jadi rektor itu diundang pengajian, coba. Diundang ceramah di Ambon, diundang ceramah di Manado, diundang ceramah di Hindu, di Bali itu, di mana Wonogiri yang Buddha itu. Itu ada rumah itu. Di rumah itu kan ada lukisan besar. Itu lukisan besar itu dikirim oleh Dirjen Buddha, coba. Karena saya pernah disuruh untuk ceramah di Wonogiri yang kebetulan dia jadi Direktur Jenderal Agama Buddha. Tidak saya minta itu, tahu-tahu dikirim itu. Gambar wayang besar itu yang saya pasang di dekat ruang makan itu dikasihkan oleh orang Buddha. Setelah saya telepon, kok dikirimi saya? Iya, saya kepingin apa yang saya sukai itu ada di rumah Pak Imam, gitu kan. Jadi ya tidak banyak. Jadi kalau kita ini baik, ternyata orang juga berbuat baik. Itu yang namanya Gubernur Sulawesi Utara di Manado. Itu juga begitu, saya sering dulu komunikasi dengan beliau, dan beliau ketika jadi gubernur itu juga bagus. Akhirnya saya kasih gelar doktor honoris causa di kampus itu. Gelar akademik tinggi. Doktor honoris causa. Tapi setelah itu beliau itu juga baik sekali sama saya. Baik sekali. Saya sering diundang sini.
Kalau itu beliau itu rindu, kangen sama saya, Pak Imam, itu coba lihat di HP-nya itu. Dibuka HP-nya. Ternyata dibuka HP-nya itu sudah ada, apa itu namanya, kode booking pesawat. Saya pergi ke Manado sana. Bahkan dengan begitu itu lalu, apa namanya, di rumah pribadinya itu di depan itu ada musola. Ada musola bagus. Tempat wudunya, sajadahnya dibikin bersih. Lalu kemudian saya tanya, ini Pak Gubernur sudah masuk Islam? Belum Pak Imam, tapi aku dulu ya sunat, dia bilang itu kan. Aku dulu ya sunat katanya itu. Tanya, ya sunat itu ya siapa gitu kan. Nah, kenapa dibuatkan ini? Agar kalau saya ke Manado sana itu tidak usah cari-cari tempat sholat, dia bilang tuh. Masa saya gubernur punya tamu, ada tamunya muslim mau sholat saja susah Pak Imam. Maka tak buatkan musola ini, dan bagus sekali musolanya. Hadiahnya beliau jadi dubes di apa namanya Filipina, kan tidak salah 2-3 bulan yang lalu beliau itu wafat. Kalau itu hari raya gitu kan, hari raya seperti hari raya gini ini, waktu beliau jadi gubernur itu, dia mesti ngirim utusan ke rumah. Untuk apa? Untuk membelikan bunga-bunga itu. Ya. Membelikan bunga-bunga itu kan dari gubernur Manado itu, yang bagus-bagus itu. Aku kan punya teman Pak Imam, masa hari raya lalu rumahnya tidak dirawat, gitu coba. Aku kan malu, coba kan begitu. Tapi lalu dia juga tulus. Ketika beliau jadi gubernur itu, apa namanya, yang dulu-dulu itu tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Maulid Nabi, tidak ada peringatan-peringatan seperti itu, lalu di kantor gubernur karena berteman dengan saya, diadakan itu. Suruh ngaji saya di sana sama teman-teman Pak Komarudin Hidayat, Pak Amin Abdullah diundang ke sana untuk memberi pengajian. Nah, ternyata orang itu kalau dibaiki, itu juga membalas kebaikan. Sebetulnya. Kalau kita baik, maka mereka juga akan baik kepada kita. Bahkan lebih baik, hati-hati kepada kita. Begitu juga seringkali kalau saya bukan karena saya lalu ngajak Cina macam-macam. Itu juga orang itu kan bisa Cina juga Islam, banyak yang Muslim sebetulnya di sana. Jangan lalu kemudian kalau Cina lalu kemudian pasti tidak Islam. Ya banyak yang Muslim itu ya banyak sebetulnya. Bahkan saya pergi ke California 2 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Di California itu ada masjid, ada gereja besar sekali. Luar gereja. Di atasnya itu masih ada gambar salib, unik banget. Ternyata gereja itu sudah dibeli oleh seseorang. Luarnya gereja, dalamnya itu sudah masjid. Jadi gereja itu karena jamaahnya gereja tua yang besar sekali, sudah tua, jamaahnya sudah bosen kira-kira ya itu ya. Bosen. Itu dijual, dibeli. Di jalan yang sangat strategis gitu. Di jalan sangat strategis gitu. Itu dibeli, fungsinya dirubah dari gereja menjadi masjid. Lah, yang beli itu siapa? Yang beli itu ternyata orang Jakarta, coba. Dan itu Cina, coba. Jadi Cina pun juga bisa masuk Islam dan juga beli gereja. Saya ceramah di situ, jadi bukan katanya. Saya ceramah di situ. Ya gede banget. Saya tanya, kenapa palangnya masih tetap saja ini masjid. Jaga perasaan. Jangan-jangan masih ada orang yang mencintai sehingga tatkala ini berubah, dia sedih. Kita jaga perasaan.
perasaannya jaga. Dan itu orang Cina, orang dari Jakarta. Di Belanda itu di Den Haag, itu juga ada gereja. Saya sudah dibeli. Yang beli Pak Prabowo Sutejo. Yang adiknya Pak Harto dulu itu membeli gereja di Den Haag di Belanda. Lalu kemudian gereja itu dirubah menjadi mesin. Begitu juga perguruan tinggi Hindu, Buddha, Kristen. Itu kalau ada dosen-dosennya itu ingin diajukan untuk mendapatkan akreditasi, pengesahan sebagai dosen. Ketika saya jadi rektor itu dimintakan kepada saya untuk menilai itu ke kampus yang saya pimpin. Jadi agar dosen-dosennya itu legal menjadi dosen formal, punya sertifikat, itu yang memberi sertifikat yang tanda tangan itu saya. Padahal itu ada dari Tarungtung, itu dari Ponogiri, itu dari Palangkaraya, dari Bali, dari Ambon, dari Manado dikirim ke saya itu untuk mengakreditasi namanya. Mensertifikasi dosennya itu. Saya tanya, kenapa kok enggak ke perguruan tinggi yang sama-sama? Enggak, dia bilang. Saya kepingin tak kirim ke Pak Imam yang menilai anak buahnya. Apa pertimbangannya? Di Pak Imam itu saya senang. Apa yang sama senang? Jujur katanya, coba. Jujur. Katanya saya itu jujur katanya itu. Nah, ini sebetulnya jujur. Dinilai dari kampus saya itu jujur. Tapi kan ini sudah penting menurut saya. Jujur begitu kan juga penting. Lalu diomongkan kemana-mana bahwa Islam itu baik, Islam itu baik, Islam itu jujur, Islam itu ini. Karena itu memang ini, Bu dan Bapak-Bapak sekalian, ini kalau kita ingin ngajak orang, kita ingin dakwah, itu tidak usah terbatas sebetulnya. Dan agama kita itu disebut nilai indah itu sebetulnya bukan hanya karena dikata, tapi agar bisa dirasakan. Jamaah masjid ini, ya kita sholat begini kan seperti yang katakan, innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Manakala kita dengan menjadi jamaah masjid ini lalu kemudian berhasil membangun akhlak yang mulia. Siapa orang yang tidak senang dengan akhlak yang mulia? Kalau ketemu senyum, ada apa problem-problem persoalan yang saya bisa bantu, lalu kita jujur, kita ngomong apa adanya, mereka pasti akan. Sehingga lalu Islam itu menjadi mewujud dalam pada perilaku umatnya. Tetapi kalau Islam itu lalu menakutkan, seolah-olah lalu kemudian mau perang, siapa yang mau masuk Islam itu ya tidak ada. Dan itu memang tidak dibolehkan punya sikap-sikap seperti itu. Itulah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya mengingatkan, saya ngajak merenungkan sesuatu yang sederhana sekali, bahwa memang kita beragama itu sesungguhnya untuk memperbaiki. Memperbaiki siapa? Memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kawan-kawan kita. Lalu kemudian apakah mereka tidak musuh? Musuh itu banyak sekali. Musuh itu tidak usah dari orang lain. Musuh itu ada bisa dari diri kita sendiri. Bahkan musuh yang paling berat itu adalah musuh melawan diri sendiri. Ya, Nabi dikatakan a'da atuwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh yang
kau kalahkan itu adalah musuh yang berasal dari dirimu sendiri. Kita berpuasa ini adalah melawan musuh-musuh yang ada pada diri sendiri. Ya, kita lalu kemudian males, kita ngulur-ngulur waktu, kita sembrono kepada istri, sembrono pada suami, anak pada ayah, ayah pada, itu sebetulnya musuh, sebetulnya hendaknya dikalahkan, dan itu adalah musuh berat, perang berat, perang jihad akbar itu malah justru tatkala kita menghadapi musuh setan-setan yang ada pada diri kita masing-masing, bukan dari luar. Sebetulnya itu kita menjadi seperti apa karena kita tidak bisa melawan apa yang ada pada diri kita. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, ajaran agama kita itu ngajak kita itu memperbaiki hati yang disebut dengan memperbaiki akhlak. Rasulullah memberikan contoh seperti itu, dan manakala itu kita mampu melaksanakan, maka kita akan bisa menjadi cahaya, menjadi sinar yang bisa menerangi keluarga kita, menerangi lingkungan kita, bahkan menerangi masyarakat kita semua, dan kita akan menjadi yang terbaik. Kalau kita bisa ngomong, bisa sedekah dengan omongan saya. Kalau kita tidak bisa ngomong, ya dengan perbuatan kita ini agar kita bisa menjadi contoh dan tauladan bagi siapapun, baik yang sudah beragama Islam dengan baik, yang masih mengenal Islam, maupun orang lain yang belum kenal. Itulah ibu dan bapak sekalian yang bisa sampaikan renungan pagi, mudah-mudahan ada gunanya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu mendapatkan tunjuk, pertolongan, dan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهواد والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بنصر الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات اللهم اتم لنا بالإسلام اللهم اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالخير اللهم اتم لنا بالحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وأفضل الحساب اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخصؤنا وتعبدنا وتميم تسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.